Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Bab 2 ayat 22 sampai dengan ayat 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi kenyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Korban yang benar kepada Tuhan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, pengalaman seorang sahabat awam begini. "Pater, saya kalau memberi derma atau kolekte, dalam hati saya disertai doa begini: Tuhan, semoga apa yang tidak berarti ini bermanfaat bagi orang lain. Karena saya merasa Tuhan tidak membutuhkan uang saya sebesar apapun jumlahnya, maka saya berdoa begitu." Pengalaman kecil ini membawa saya dan kita semua ke dalam suatu refleksi yang panjang tentang persembahan atau korban. Kadang saya, mungkin juga kita, berpikir dan juga sesat berpikir Tuhan membutuhkan banyaknya harta yang kita persembahkan atau tenaga yang kita berikan. Pernahkah kita berdoa dalam suatu pemberian atau persembahan, entah itu derma atau membantu sesama? Korban atau persembahan yang benar adalah pemberian hati dan seluruh diri kita untuk kemuliaan Tuhan dalam kebaikan dan kebahagiaan sesama kita.
Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Ini bukan tentang derma atau sedekah, memang, tetapi ini tentang persembahan diri kepada Tuhan yang empunya kehidupan. Maria dan Yosef membawa Yesus ke dalam kenisa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagai manusia berbudaya dan beragama, mereka melakukan seturut budaya dan agama Yahudi, yakni mempersembahkan burung tekukur dan berbagai hal lahiriah. Namun pernyataan Simeon kepada mereka menunjukkan bahwa Yesus adalah persembahan Allah untuk keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan umat manusia. Simeon dan Hana berbahagia karena telah melihat Yesus sebagai keselamatan Allah bagi umat manusia. Simeon dan Hana telah memberikan kesaksian tentang persembahan atau korban yang benar. Mereka menghabiskan sisa-sisa umur mereka di dalam rumah Tuhan, bukan untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan, tetapi untuk mendapatkan keselamatan yang berasal dari Allah. Di sana mereka berjumpa dengan Yesus, utusan Tuhan yang diramalkan dalam kitab Maleaki bacaan pertama hari ini, bahwa Ia, utusan Tuhan itu, mendadak akan memasuki bait-Nya. Barang siapa yang mempersembahkan hidupnya selalu di rumah Tuhan akan berjumpa dengan utusan Tuhan yang menyelamatkan itu. Simeon dan Hana mengalami hal tersebut. Saudara-saudari terkasih, pesta ini dalam terang sabda Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa persembahan atau korban yang benar kepada Tuhan adalah memberikan diri kita, seluruh hidup kita melalui doa dan sedekah yang disertai doa agar bisa berguna bagi keselamatan banyak orang. Marilah kita sadar bahwa Tuhan tidak membutuhkan harta benda kita, tetapi membutuhkan hati dan jiwa kita yang berharap akan keselamatan, kebaikan, kebahagiaan, dan damai sejahtera, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk semua orang. Kita mempersembahkan seluruh hidup kita untuk selalu dikuduskan Tuhan, bukan untuk menunjukkan siapa diri kita dengan berbagai pemberian Tuhan yang kita miliki. Tuhan memberkati kita semua.